Pembangunan Jembatan Pandan Simo telah dimulai, ditandai dengan acara groundbreaking pada tahun lalu, tepatnya hari Senin, tanggal 11 Desember 2023. Lokasi pembangunan kini pada pantauan Rara TV di tanggal 3 Desember 2024 dipenuhi dengan kegiatan yang semangat, di mana berbagai alat berat tersebar di area proyek. Mesin-mesin besar seperti eskavator, kren, dan borpil bekerja sama untuk menciptakan fondasi kokoh yang akan menopang struktur megahnya Jembatan Pandan Simo. Oke, langsung saja kita melihat ke lokasi untuk progres pengerjaannya sudah sampai di mana. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur ingin melakukan perjalanan jauh, alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengganti oli mesin dengan oli Top One yang 100% sintetik seri Evolution. Ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek, senajan denggul wes dredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Nah, sedulur, saat ini kita berada di proyek Jembatan Pandan Simo di wilayah Kabupaten Bantul. Terlihat sudah diterjunkan beberapa alat-alat berat yang sigap bekerja pada proyek ini. Alat ini mewakili tahap awal dari proses konstruksi. Mereka terlihat kokoh untuk siap menancapkan tiang yang akan menjadi landasan penopang struktur jembatan. Pekerja konstruksi yang berpengalaman memastikan setiap borpil terletak dengan presisi sesuai dengan perencanaan dan desain teknis. Pengerjaan proyek jembatan Serandaan 3 atau Jembatan Pandan Simo ini yang akan menghubungkan jalur jalan lintas selatan atau JJLS di Bantul dengan JJLS di Kulon Progo akan dipercepat. Pengerjaan jembatan diperkirakan berlangsung selama 15 bulan dan jembatan direncanakan sudah jadi pada akhir tahun 2024. Semoga proses pembangunan jembatan ini berlangsung sesuai rencana, sehingga jembatan dapat digunakan masyarakat sesuai waktu yang ditargetkan. Suasana di lokasi proyek penuh dengan energi positif, dan tim konstruksi terampil bekerja keras untuk memastikan setiap tahap pembangunan berjalan dengan lancar. Raut wajah penuh antusiasme terlihat di para pekerja, menandakan komitmen mereka untuk menyelesaikan proyek ini dengan sukses.
Sementara alat-alat berat bekerja keras menggali tanah, insinyur dan arsitek berkumpul untuk memastikan bahwa setiap detail perencanaan diimplementasikan dengan tepat. Keamanan proyek menjadi prioritas utama dan protokol keselamatan diterapkan secara ketat untuk melindungi para pekerja dan memastikan keberhasilan proyek ini. Terlihat beberapa warga dengan antusias mengamati progres pembangunan ini. Mereka berkumpul di pinggir proyek, mengamati setiap gerakan alat berat dan perkembangan struktur jembatan dengan rasa kagum dan harapan. Sedulur, saya mengingatkan kepada sedulur semua, jangan lupa untuk mengganti oli mesin kendaraan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan jauh. Kalau saya, biasanya pakai oli Top One yang 100% sintetik seri Evolution. Ekstra nyaman, dijamin tarikan lebih enteng. Jembatan ini nantinya bukan hanya berfungsi sebagai jalur pantai selatan atau pansela atau juga jalur jalan lintas selatan, tetapi juga menawarkan keindahan pantai dan mempermudah akses ke objek wisata. Jembatan ini juga akan menjadi jembatan terpanjang di DIY, bahkan di Jawa, yang melintas di atas sungai. Karena jembatan ini membelah muara Sungai Progo yang cukup lebar. Berdasarkan perkiraan Kementerian PUPR, butuh sekitar 1,9 km untuk menyambungkan JJLS dari Kulon Progo ke Bantul. Lokasi jembatan Pandansimo yang memiliki karakteristik tanah yang berpasir dan muka air tanah dangkal serta dekat sumber gempa sesar opak dengan radius 10 km, sehingga jembatan ini memiliki potensi terjadi likuifaksi. Sehingga jembatan nantinya juga akan dirancang tahan terhadap gempa bumi. Risiko gempa di DIY menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana pembuatan jembatan ini. Pembangunan jembatan akan menggunakan teknologi LRB atau Lead Rubber Bearing yang sebelumnya sudah diterapkan pada jembatan Kretek 2. Dengan teknologi tersebut, jembatan dipastikan akan tahan terhadap gempa.
Konstruksi jembatan dirancang menghadirkan 4 jalur 2 arah. Setiap jalur lintasnya dibangun dengan lebar 3,5 meter. Di sisi kanan dan kiri dari setiap arah akan ada pula jalur pedestrian atau pejalan kaki. Jembatan Pandan Simo diperkirakan dapat menahan beban as kendaraan hingga 8,16 ton. Sedulur, jembatan ini bukan sekedar jembatan yang menghubungkan dua daerah, melainkan juga memiliki nilai dan akan menjadi landmark. Hal ini sesuai dengan arahan gubernur yang menginginkan keberadaan jembatan mampu menjadi wajah baru bagi daerah selatan DIY. Lebih lanjut, Sri Sultan berharap infrastruktur ini dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta menjadi ikon kebudayaan setempat. Oleh karena itu, desain jembatan ini sesuai arahan gubernur dengan membuat lintasan jogging dan sepeda serta ruang terbuka yang hijau. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan mampu mempersingkat waktu tempuh dari Congot hingga Samas menjadi 20 menit, meningkatkan dan memeratakan perekonomian masyarakat, mendekatkan UMKM dengan pasar, serta mengembangkan destinasi wisata di selatan Jawa. Nah, sedulur, yang kita saksikan kali ini adalah proses pembangunan jembatan Pandan Simo dari sisi sebelah timur Sungai Progo. Sedangkan untuk di sebelah barat akan kita liput dalam episode yang lain. Nah, sedulur, inilah muara Sungai Progo, sebuah tempat yang memukau dan penuh dengan keindahan alam. Disinilah air dari Sungai Progo berakhir perjalanannya mengalir ke Samudra Indonesia. Pemandangan muara Sungai Progo adalah perpaduan antara kehijauan hutan bakau yang tumbuh subur di tepian sungai dan kebiruan samudra yang tak terbatas. Selain itu, muara ini sering menjadi tempat yang populer bagi para pemancing karena keanekaragaman jenis ikan yang dapat ditemui di sini. Sedulur, inilah proyek pembangunan jembatan Pandan Simo di sisi timur Sungai Progo. Ora mandek, senajan dengkul wis dredeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa. Terima kasih Top One sudah mendukung video ini.